Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Syauki. Saya adalah siswa kelas 11 MIA 1 SMA IT Musyafi'i 2 Pekanbaru. Jadi pada video kali ini saya akan membahas dan sedikit bercerita tentang periodisasi penerapan demokrasi dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Langsung saja kita beralih ke tahap yang pertama, yaitu periode awal kemerdekaan. Di periode kali ini yang berlangsung dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Jadi di periode kali ini sistem Indonesia itu mengandung sistem negara kesatuan, yang mana lembaga tertingginya ada 4, ada badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga eksaminatif. Nah, namun pada saat itu landasan dasarnya kan itu Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ada Pancasila. Namun yang menjadi kekurangannya di sistem tersebut adalah Indonesia pada saat itu memang dipimpin oleh 4 lembaga tertinggi. Namun berhubung baru masa-masa awal kemerdekaan, jadi mungkin ada lembaga-lembaga yang belum terbentuk secara utuh gitu. Jadi masih terjadinya sentralisasi kekuasaan yang dijalankan oleh presiden sebagai eksekutif dan KNIP sebagai legislatif gitu. Jadi ada beberapa kekuasaan yang memang dikontrol dan dihandle langsung oleh presiden, walaupun mungkin bukan lagi di lembaga eksekutif itu sendiri. Begitu juga dengan KNIP yang berada di legislatif gitu. Nah, untuk pada periode ini berlangsung hingga tahun 49, karena setelah tahun 49 Indonesia berubah lagi sistemnya menjadi sistem Republik Indonesia Serikat. Nah, pada periode yang kedua ini agak unik dia, karena memang negara Indonesia itu memang merubah total sistem negaranya gitu. Jadi penerapan demokrasi pun pastinya akan berbeda gitu. Karena yang pertama, pada periode kedua ini, di periode Negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1449 sampai 1950, Indonesia berubah landasan konstitusional dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai jadinya Undang-Undang Dasar sementara gitu. Jadi di sini ada negara bagian dan juga ada negara serikatnya gitu. Nah, di sini yang menjadi pimpinan tertinggi atau disebut juga dengan kepala pemerintahan bukan lagi presiden. Presiden hanya sebagai kepala negara saja, hanya sebagai dalam tanda kutip simbol kekuasaan. Dan Perdana Menterinya beserta kabinet menteri akan bertanggung jawab kepada parlemen, yaitu tingkatan tertinggi di lembaganya, yaitu lembaga legislatif. Jadi nanti setiap selesai suatu periode kabinet, maka akan dipertanggungjawabkan kepada DPR. Maksud saya parlemen yang ada pada saat itu, sehingga kabinet dapat dicopot, diganti oleh DPR itu sendiri gitu, oleh lembaga legislatif pada tahun tersebut. Nah, lembaga yang memimpin Indonesia pun ini kan ada negara bagian gitu. Jadi penerapan demokrasi di tiap negara bagian pun berbeda gitu, karena Indonesia bukan hanya seperti sekarang negara kesatuan, tapi pada Republik Indonesia Serikat lebih dari 10 negara bagian di Indonesia gitu. Landasan konstitusionalnya dirubah dari Undang-Undang Dasar di periode awal jadinya Undang-Undang Dasar sementara gitu. Jadi pimpinan tertingginya adalah parlemen, yang kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, yang membawahi kabinet-kabinetnya yaitu para menteri-menteri. Nah, itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan kepada parlemen. Seperti itu kurang lebih. Oke, sebelum kita masuk di periode ketiga, perlu saya ingatkan berkenaan dengan Undang-Undang Dasar sementara. Yang ada di periode kedua atau periode tahun 1949, di mana negara Indonesia masih disebut RIS, negara yang memiliki negara bagian, itu landasannya UUDS yang dibentuk pada tanggal 14 November 1945, dan di periode ketiga ini yang dibentuk pada tahun 1950. Jadi ada 2 UUDS.
Yang ini adalah perubahan kedua UUDS 1950. Nah, pada penerapannya di tahun 1950 ini atau periode ketiga adalah Indonesia berubah lagi dari negara bagian tadi atau negara serikat menjadi negara kesatuan lagi sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 di Undang-Undang Dasar tahun 50. Nah, jadi di sini sistemnya dari negara Indonesia Serikat berubah menjadi negara kesatuan lagi seperti sebelumnya. Namun yang tetap dipertahankan adalah sistem pemerintahannya yaitu parlementer yang mana dipimpin oleh Perdana Menteri. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, apa yang terjadi stabilitas pemerintahan, demokrasi masih juga belum mencapai kata yang memuaskan karena memang dengan diganti-gantinya kabinet oleh parlementer tentunya akan banyak program yang terbengkalai, akan banyak terjadi praktik-praktik korupsi yang dibiarkan begitu saja karena tidak diusut karena memang ya sudah dibubarkan seperti itu. Nah, dan kemudian demokrasinya juga tidak sehat gitu. Berhubung dengan banyaknya multipartai, banyaknya partai-partai yang mementingkan kepentingan golongan gitu. Jadi demokrasi pada periode ketiga ini juga masih belum sehat dan juga belum bagus gitu. Dan walaupun memang adanya presiden itu tetap sama seperti waktu RIS, hanya sebagai simbol kekuasaan yang mana pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Dan itu dia periode ketiga, bisa kita simpulkan periode 1, 2, 3 masih belum memuaskan penerapan demokrasi. Kita lanjut periode ke. Dan di periode yang keempat, yaitu pada tahun 1959 sampai tahun 1966, Indonesia akhirnya merubah semuanya. Dimulai dari Dekret Bung Karno yang pada tanggal 5 Juli 1959 yang merubah sistem Indonesia. Pada dekret tersebut, DPR hasil pemilu 1955 juga dibubarkan dan dibentuk lagi MPRS dan juga DPAS sebagai lembaga sementara. Namun, perlu kita garis bawahi di sini, Indonesia sudah mulai memakai sistem demokrasi terpimpin. Namun, undang-undangnya dibalikkan lagi nih sebagai awal, yaitu Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Namun landasan idealnya diganti dari Pancasila menjadi bukan diganti, apa ya istilahnya?